Ada satu yang menarik ya, dalam devosi kita kepada Maria, sepertinya begitu banyak keberatan-keberatan yang muncul. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Pada saat saya SMA dulu, saya mengalami serangan yang cukup intens dari teman-teman sekolah ya. Waktu itu saya sekolah di sekolah Kristen. Sebenarnya saya menangkap mereka itu maksudnya baik sih ya, karena mereka berpikirnya Katolik itu sesat, sehingga mereka itu seolah-olah ingin menyelamatkan saya tentunya ya. Tentu berkaitan dengan Maria, ini membuat saya lumayan frustasi juga ya. Tetapi entah bagaimana saya jadi malah semakin terdorong untuk menggalinya dari kitab suci dan banyak merenungkan. Satu hal yang tidak saya lupakan adalah demikian. Saya berpikir dan kemudian merenungkan ya. Sebenarnya tidak ada seorang wanita pun atau seorang manusia pun di dunia ini yang hubungannya itu paling dekat dengan Maria selain Yesus sendiri. Sebaliknya, Maria itu memiliki kesatuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh wanita manapun di seluruh dunia. Apa itu? Dia itu bukan hanya merasakan hadirat Allah, ya, tetapi ini bukan sesuatu yang bohong. Dia sungguh-sungguh real, mengandung Yesus, mengandung Tuhan, mengandung Allah. Allah ada di dalam dirinya. Coba bayangkan, ya, dia mulai dari janin kecil, ya, dari opung Maria, yang karena kuasa Roh Kudus itu tumbuh menjadi janin. Prosesnya sama seperti proses manusia biasa. Kurang lebih selama 9 bulan. Itu bukan hanya artian orang-orang sekarang yang beriman, ya, yang mengatakan, wah, saya merasakan hadirat Allah luar biasa sekali. Lalu saya pikir, lah, Bunda Maria itu merasakan apa coba? Ya, merasakan sesuatu yang jauh melampaui itu. Yesus itu berdiam di dalam kandungannya 9 bulan loh. Itu keintiman yang tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun di dunia ini. Tentu untuk wanita-wanita, ya, bukan pria maksud saya. Gak akan ada, coba cari. Gak akan ada. Maka dari situ saja saya, gak ada orang yang begitu dekat. Apakah itu tidak istimewa? Itu saja sudah istimewa. Waktu saya menyampaikan hal ini pada teman-teman saya, mereka juga tercenung ya. Maria itu istimewa. Tapi tentu ya, dia bukan Tuhan. Jauh sekali dibandingkan
dibandingkan dengan Tuhan. Dia sendiri mengatakan dalam kitab suci, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawabnya kepada Gabriel yang diutus kepadanya. Coba bayangkan. Step berikutnya coba kita pikirkan. Setelah Yesus lahir, tentu dia disusui. Ya kan? Begitu dekatnya. Saya sebagai pria tidak dapat merasakan, ya kan? Apa yang dirasakan oleh Maria, tapi ibu-ibu yang minimal. Para wanita yang memiliki anak. Bagaimana sih kedekatannya? Saya lihat beberapa ibu aja kalau lihat anaknya sakit, ya, bayinya mengalami suatu kesulitan, apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan apa saja agar supaya anaknya nyaman, kenyang, tidur nyenyak, ya, bahagia, apapun akan dia lakukan seperti itu. Nah, kita lihat berlanjut demikian sampai anak itu tumbuh. Bayangkan Maria sehari-hari dengan Yusuf bergaul dengan Yesus. Ya, dia tentu mengajari Yesus ya sebagai manusia itu menulis, ya kan? Banyak kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi beriman yang begitu ketat tentu diajarkan kepada Yesus. Selain Yesus sendiri belajar tentu di sinagog. Ya, karena menurut tradisi memang demikian. Coba Anda renungkan, sampai usia Yesus 12 tahun aja mereka bergaul sama. Siapa orang di dunia ini yang memiliki pengalaman seperti Bunda Maria dan Santo Yosef lah? Gak ada. Gak akan ada. Ya, keajaiban-keajaiban yang lain saudara udah tahu, belum saya ceritakan. Tapi ini kita hal yang kecil aja yang sering dilupakan dalam kita menjawab mereka yang keberatan terhadap devosi kita terhadap Maria. Semoga ini paling tidak ya membuat kita jangan pernah merasa malu berdevosi pada Maria. Banyak yang salah paham devosi kita yang begitu kuat terhadap Maria itu menyebabkan orang mencap kita menjadikan Maria seperti Tuhan. Tidak demikian. Maria bukan Tuhan, tapi kita menghormatinya. Dan karena dia orang yang paling dekat dengan Yesus, kita percaya apabila kita berbicara pada Maria, Maria akan menyampaikan pada Yesus. Dan karena Yesus sangat menghormati Maria, dia mendengarkan. Keputusannya tentu ada di tangan Yesus, mau dikabulkan, mau tidak, mau ditolak atau apa, semuanya ada di tangan Yesus. Tetapi Maria akan menyampaikannya lebih baik dari kita. Ya, demikian. Semoga paling tidak hari ini menjadikan kita semakin bisa menerima Maria sebagai bunda kita. Sampai jumpa.